Setelah Xiao Yan dan Medusa beserta para pasukan berkumpul dan menuju ke wilayah tempat persembunyian dari Yan Luotian dan tiga sesepuh Mulan, saat ini terlihat para aliansi Yan dan suku ular mulai mendarat di sebuah lokasi yang lumayan jauh dari kota. Tentu hal ini dilakukan supaya para ahli di dalam kota tidak akan merasakan kedatangan mereka, sehingga perjalanan dilanjutkan dengan berjalan menuju tempat tersembunyi yang diketahui berada di wilayah pegunungan. Tidak ada yang langsung bertindak setelah mereka berjalan ke tempat tujuan, justru sebaliknya mereka semua hanya menyembunyikan aura mereka di bawah kendali dari Babang Tamfan Xiao Yan. Tentu hal ini dilakukan supaya pihak lawan tidak menyadari jika mereka akan dikepung. Kemudian tatapan dari Babang Tamfan Xiao Yan melihat kota yang tidak jauh dari puncak dan terletak di cekungan kecil di antara pegunungan. Saat ini Xiao Yan bisa melihat jika kota tersebut telah dipenuhi oleh para tentara yang selalu berpatroli ke sana dan kemari. Selain itu juga terkadang ada ahli doang yang akan terbang untuk selalu memastikan keadaan di sekitar. Tentu hal ini dilakukan supaya memantau kondisi jika ada penyerangan. Xiao Yan yang melihat ada beberapa ahli doang dirinya pun berkata, pertahanan tempat ini memang sangat ketat, dan sepertinya pihak lawan juga selalu siaga. Kemudian Medusa juga mengatakan, bukankah dokter peri kecil itu memberimu batu giok untuk mengatasi beberapa pertahanan lawan? Namun bagi saya mereka yang berpatroli jelas bukan hanya ahli dari sekte racun, bahkan jika dia bisa menghilangkan beberapa pertahanan, mungkin dirinya hanya bisa menjauhkan ahli dari sekte racun saja, karena mau bagaimanapun juga para ahli dari sekte angsa emas dan lembah Mulan sudah pasti akan tetap menjaga tempat tersebut. Lalu Xiao Yan mengangguk dan berkata, ya itu benar, namun tidak ada pilihan lain, karena hal semacam ini awalnya memang berisiko, oleh karena itu kami akan mulai bertindak saat malam tiba, mengingat kekuatan kami berdua juga akan sangat sulit untuk bisa ditemukan jika hanya seorang doang yang berpatroli. Mendengar saran dari Babang Tamfan penjinak rudal membuat Medusa hanya berkata baiklah. Kemudian Xiao Yan dengan cepat mengeluarkan batu giok abu-abu dari cincin penyimpanannya dan setelah itu dia langsung memecahkannya sambil berkata, sekarang kita harus menunggu sampai malam tiba. Lalu setelah itu Xiao Yan menoleh ke arah wajah Tante Bohai Medusa dan berkata dengan terbata-bata, maaf untuk yang kemarin. Tante Medusa juga kaget saat mendengar ini, lalu matanya yang dipenuhi dengan daya pikat menyapu Xiao Yan. Karena mau bagaimanapun juga hal seperti ini merupakan pertama kalinya dirinya mendengar Babang Tamfan Xiao Yan mau berbicara seperti itu. Lalu Tante Medusa pun menjawab, ternyata kamu juga tahu bagaimana cara meminta maaf ya. Lalu Xiao Yan tersenyum dan berkata, saat ini saya tidak dapat memperbaiki pil tulang darah jiwa surga, namun setelah saya sedikit meningkatkan keterampilan pemurnian saya, maka kemungkinan besar saya akan dapat mulai menyempurnakannya. Namun kamu sebagai tante simpananku tidak perlu khawatir, karena saya si pria penjinak para janda pirang tato kadal sudah pasti akan berhasil dalam 2 tahun ini. Tante Medusa pun mengangguk dan terlihat ada kegembiraan yang dipancarkan olehnya. Lalu tidak lama setelah itu terdapat seekor kelelawar yang Medusa tangkap, dan ternyata kelelawar tersebut membawa sebuah gulungan. Lalu Medusa pun membukanya dan berkata, ini adalah sesuatu yang dikirim oleh dokter peri kecil. Lalu ini adalah peta kota yang menunjukkan posisi terupdate di mana Yan Luotian dan tiga sesepuh Mulan berada. Tentu atas hal ini membuat Xiao Yan bahagia setelah mendengarnya, karena dengan adanya peta ini, maka akan menghemat dalam proses pencarian keberadaan dari target mereka. Tentu hal seperti ini merupakan sebuah petunjuk yang sangat berharga bagi mereka. Kemudian Tante Bohai Medusa pun menjelaskan isi dari peta tersebut dengan berkata, Yan Luotian saat ini berada di bagian tengah utara, sementara tiga sesepuh Mulan berada di barat. Oleh karena itu mau tidak mau kita harus berpisah dan segera bertindak. Medusa juga menambahkan, meskipun saat ini Yan Luotian terluka parah, namun dia juga tetaplah seorang elit dozong yang tidak akan mudah untuk bisa dihadapi. Oleh karena itu lebih baik serahkan saja dia kepadaku. Lalu untuk tiga sesepuh Mulan yang saat ini sedang kehilangan satu anggotanya, maka akan membuat mereka tidak akan bisa untuk menggunakan teknik andalannya yakni Three Beast Savage Skill, sehingga dengan begitu status mereka hanya sebagai ahli Do Huang biasa. Oleh karena itu seharusnya tidak akan menjadi masalah bagimu jika harus berhadapan dengan dirimu.
Xiao Yan yang mendengar perkataan dari Tante Bohai Medusa dirinya pun mengangguk dan berkata, "Baiklah, namun kamu harus tetap berhati-hati dengan Om Cabul itu." Medusa pun mengangguk sambil berkata, "Baiklah, aku akan tetap berhati-hati. Namun sambil menunggu waktu malam tiba, mari kita semua pesta cilor dan rokok marlong terlebih dahulu." Singkat cerita, saat ini malam yang dinanti pun telah tiba. Kemudian terlihat Babang Tamfan Xiao Yan menoleh dan menatap paman penjual es dawet Hai Bodong sambil berkata, "Kalian semua tidak perlu muncul jika pembunuhan ini berlangsung dengan lancar. Namun jika ada perubahan tak terduga yang terjadi selama misi ini, maka kami juga akan memerlukan kalian semua untuk ikut membantu kami." Penjual es dawet Hai Bodong pun mengangguk lalu berkata, "Baiklah, namun kalian harus tetap berhati-hati, dan kami juga akan terus memantau situasi di kota." Kemudian terlihat Xiao Yan yang langsung mengajak Tante Bohai untuk segera bergerak. Setelah itu Tante Bohai langsung menggerakkan tubuhnya dan muncul di udara. Kemudian dirinya juga melihat ke kota yang jauh yang saat ini masih ada pertahanan yang sangat ketat. Namun berbeda dengan Xiao Yan yang memutuskan untuk tidak menggunakan sayap doshinya, karena menurutnya dia takut menarik terlalu banyak perhatian, sehingga saat ini dirinya hanya menggunakan sayap awan ungunya yang sudah lama tidak dia gunakan lagi. Walaupun kecepatan dari sayap awan ungu tidak bisa dibandingkan dengan sayap doki miliknya, namun sayap ini tidak akan terlalu mencolok jika digunakan di malam hari. Dan tidak lama setelah itu mereka berdua pun langsung menuju ke lokasi yang sudah ditentukan untuk membunuh Yan Luotian dan 3 sesepuh Mulan. Saat ini dengan kecepatan mereka berdua akhirnya mereka berhasil muncul di tempat yang tidak jauh dari tembok kota. Lalu terlihat juga para ahli doang yang sebelumnya berpatroli di tempat itu juga telah berpindah. Meskipun saat ini masih ada prajurit biasa yang tersisa dan berjumlah banyak, namun keberadaan mereka sama sekali bukan ancaman bagi penjinak rudal Xiao Yan dan Tante Bohai Medusa. Kemudian Xiao Yan di sini berkata kepada Tante Medusa, "Kita akan berpisah di sini, dan ingat kita juga harus segera pergi setelah misi pembantaian ini selesai, lalu kita akan bertemu lagi di benteng Gunung Hitam." Tante Medusa di sini sedikit ragu saat mendengarnya, karena secara alami dirinya tidak akan terlalu kesulitan untuk melakukan tugasnya. Namun berbeda dengan Xiao Yan yang akan dikelilingi oleh banyak para ahli, sehingga menurutnya akan menjadi hal yang berbahaya bagi Xiao Yan untuk bisa melarikan diri. Xiao Yan yang melihat keraguan di mata Medusa membuat Xiao Yan berkata, "Sudah santai saja jandaku, walaupun saat ini saya bukan ahli dozong, namun tidak akan ada ahli Do Huang yang bisa menghentikan saya jika harus melarikan diri." Tante Medusa yang mendengarnya pun hanya berkata, "Baiklah, aku percaya kepada ahlinya penjinak rudal, dan pesanku kamu harus tetap berhati-hati." Lalu setelah mengatakan hal tersebut Tante Medusa langsung bergerak secepat kilat ke arah Yan Luotian bersembunyi. Begitu juga dengan Babang Tamfan sang Mythic Glory yang langsung bergegas pergi ke tempat 3 sesepuh Mulan bersembunyi. Lalu saat ini kita diperlihatkan kepada dokter peri kecil yang sedang duduk bersila di atap gedung yang terletak di tengah kota, lalu perlahan membuka mata ungu keabu-abuannya yang langsung menatap ke arah Medusa dan Xiao Yan yang sedang berpencar. Kemudian dirinya pun bergumam, "Aku sudah melakukan semuanya yang bisa aku lakukan, sehingga hasil dari penyerbuan diam-diam ini sepenuhnya berada di tangan kalian berdua." Diketahui jika perkemahan Lembah Mulan terletak di daerah yang dekat dengan sisi barat kota, lalu jika dibandingkan dengan daerah gelap lainnya yang ada di kota, maka tempat ini masih cukup terang meski sudah larut malam. Lalu para tentara bersenjata lengkap terlihat sedang berpatroli di segala sudutnya, bahkan ada juga ahli doang yang berulang kali terbang di udara. Tidak hanya itu saja, ternyata terdapat seseorang yang juga ikut memantau dari sebuah menara tinggi di kamp tersebut. Tentu atas penjagaan yang sangat ketat ini dapat disimpulkan jika saat ini mereka memang sedang sangat waspada. Meskipun tempat ini dijaga ketat, namun tempat ini tidak memiliki elit dozong yang asli. Oleh karena itu tindakan pengamanan seperti ini sebenarnya tidak banyak berdampak pada Xiao Yan. Meskipun saat ini dia hanya seorang Do Huang, namun Xiao Yan mempunyai kekuatan spiritual yang sangat luar biasa, sehingga mendukung dirinya untuk berhadapan dengan ahli yang ada di atasnya. Oleh karena hal tersebut juga membuat tindakan menyusup seperti saat ini akan sangat sulit untuk bisa dideteksi oleh para penjaga.
hal ini terbukti jika saat ini para prajurit yang berpatroli ke sana kemari tidak bisa menemukan sosok hitam yang saat ini sudah berhasil mendekati di tengah camp. Selama Xiao Yan yang sedang berusaha untuk menyusup, ternyata saat ini kita diperlihatkan kepada tante pemersatu bangsa yang sudah muncul di wilayah terdalam dari Sekte Angsa Emas. Saat ini mata Medusa sedang melihat melalui celah di antara jendela, kemudian dirinya juga mendengar suara wanita dan tawa cabul yang sangat familiar. Tentu atas kejadian ini Medusa sudah tidak heran lagi dengan apa yang sedang terjadi, karena dirinya juga mengetahui jika sebenarnya pemimpin Sekte Angsa Emas juga mempunyai nafsu yang sangat kuat, bahkan dirinya juga sempat digoda ketika sedang jalan sehat. Medusa yang melihat perbuatan Saru seperti ini dirinya pun bertekad akan membunuh Yan Luotian dengan sangat cepat, sehingga saat ini dirinya langsung menjentikkan jarinya. Lalu seutas benang kecil dari 7 energi berwarnanya langsung menggumpal pada ujung jarinya. Meskipun begitu saat ini Medusa belum mau bertindak, justru saat ini dirinya lebih banyak mengumpulkan energi pada ujung jarinya. Lalu dirinya juga akan menyerang di waktu yang tepat dan akan memusnahkan rudal kecil yang gak seberapa milik Pak Tua Yan Luotian itu. Kemudian kita kembali diperlihatkan kepada sebuah tenda yang ukurannya jauh lebih besar dari tenda biasa. Lalu sosok hitam perlahan muncul dari bayang-bayang tenda, yang tak lain dia adalah penjinak rudal Xiao Yan. Saat ini terlihat jika Xiao Yan sedang mengamati tenda tersebut, ternyata di dalam tenda tersebut ada 3 lelaki tua yang sedang duduk sambil bermain PS dan nyebat rokok Rastel. Jika dinilai dari penampilannya, maka mereka dapat dipastikan adalah 3 sesepuh Mulan yang ketiganya sedang duduk membentuk segitiga. Kemudian semua mata mereka tertutup rapat, sedangkan lubang hidung mereka bertiga memancarkan sebuah energi berwarna merah darah. Lalu energi tersebut mengalir deras ke arah ketua berkepala harimau yang sebelumnya telah dilukai oleh Xiao Yan. Namun jika melihat tindakan dari ketiga orang ini, maka dapat dinilai jika mereka saat ini sudah membaik kondisinya. Lalu Babang Tamfan Xiao Yan yang sedang bersembunyi di kegelapan dirinya tidak bisa menahan perasaan terkejutnya ketika mengamati cara yang sedang dilakukan oleh ketiga orang tua bau kecut itu. Xiao Yan di sini juga berpendapat jika teknik seperti ini bisa digunakan untuk aliansi Yan, maka dapat dipastikan jika aliansi Yan tercinta akan mempunyai sebuah terobosan besar untuk bisa menjadi lebih kuat lagi. Saat ini pemulihan di dalam tenda masih tetap berlanjut selama sekitar 10 menit, lalu setelah itu mereka pun berhenti dan perlahan mulai membuka matanya. Lalu kedua ketua di sini bertanya kepada ketua berkepala harimau, bagaimana saat ini kondisinya? Lalu ketua berkepala harimau pun menjawab, saat ini sudah membaik dari yang sebelumnya, namun luka saya juga cukup serius, dan sepertinya aku hanya bisa menunggu pil obat tingkat 6 yang saat ini sedang dikirim dari lembah Mulan menggunakan si cepat. Kemudian salah satu ketua Mulan juga berkata, sungguh tidak disangka jika bocah penjinak rudal itu benar-benar memiliki teknik yang sangat mengerikan, kita sudah salah besar karena meremehkannya. Kemudian ketua berkepala harimau pun berkata, kita kemarin dipukul mundur karena si penjinak rudal bisa dengan cepat mempelajari cara kerja dari teknik kita, sehingga dia mengatasi teknik pamungkas kita dengan cara mengecoh kita semua. Bahkan tidak hanya itu saja, teknik teratai api yang dia gunakan untuk melawan Yan Luotian juga sepertinya sangat kuat, sehingga menurutku saat ini Yan Luotian juga akan membutuhkan banyak waktu supaya bisa pulih seperti sedia kala. Namun di saat mereka sedang asik mengobrol dan memakan cilor, justru terdengar suara peluit yang sangat nyaring, sehingga membuat ekspresi ketiga sesepuh Mulan berubah drastis ketika mereka mendengar suara peluit tersebut. Lalu dengan cepat mereka langsung bergerak untuk melindungi tetua berkepala harimau yang sedang terluka di belakang mereka. Kemudian tidak lama setelah itu muncullah sosok pria tampan yang jago menjinakkan segala jenis janda pirang. Tentu atas kemunculan tamu yang tidak diundang membuat ketiga ketua tersebut terkejut, ditambah lagi yang datang adalah Babang Tamfan Xiao Yan. Lalu dengan cepat Doki yang kuat tiba-tiba melonjak, dan keduanya pun bergandengan tangan dan dengan keras menabrak dengan marah ke arah sosok Xiao Yan. Kemudian sosok Xiao Yan berguncang dengan kuat setelah menerima pukulan yang kuat, namun kedua tetua itu sangat kaget ketika dirinya menyadari jika sosok yang telah dirinya serang ternyata hanya sebuah bayangan yang sangat mirip dengan Xiao Yan.
Tentu atas hal ini membuat kedua ketua itu langsung memalingkan pandangannya ke belakang, dan benar saja saat ini Babang Tamfan Xiaoyan yang asli sedang berdiri tepat di samping ketua berkepala harimau yang sedang sakaratul maut di tangannya. Xiaoyan yang melihat wajah terkejut dari para ketua Mulan dirinya hanya memberikan sebuah senyuman tipis penuh dengan niat membunuh yang sangat kuat. Tentu kedua tetua di sini langsung berkata dengan nada yang sangat gelisah, "Xiaoyan, apa yang ingin kamu lakukan?" Mereka juga menambahkan, "Jika kamu membunuhnya, maka kamu akan sepenuhnya menjadi musuh lembah Mulan kami, lalu di masa depan kami juga tidak akan menyerah sebelum kamu mati." Mendengar ucapan seperti itu hanya membuat Xiaoyan tersenyum lalu tangannya mencekik leher dari ketua berkepala harimau dan berkata, "Aliansi Yan saya hampir disingkirkan oleh kalian semua, dan bukankah sudah terlambat untuk mengatakan hal seperti itu?" Melihat tindakan Xiaoyan yang sangat berani membuat para sesepuh Mulan kena mental, kemudian salah satu dari mereka pun berkata, "Xiaoyan, selama kamu melepaskannya, maka aku bersumpah jika lembah Mulan tidak akan lagi membuat masalah dengan Kekaisaran Jiama dan Aliansi Yan." Xiaoyan di sini hanya menjawab, "Oh, tidak bisa." Mendengar ucapan seperti itu membuat keduanya menjadi sangat khawatir lalu mereka pun mengatakan, "Jika Anda tidak puas dengan janji saya tadi, maka kita bisa memberikan keterampilan 3 binatang buas lembah Mulan untuk menukar nyawanya. Ditambah lagi metode Qi kami ini juga merupakan metode Qi tingkat menengah kelas D, dan jika kamu bisa mempelajarinya dan menguasainya maka kamu akan bertambah sangat kuat." Mata Xiaoyan bergerak sedikit saat mendengar kata-kata ini, tentu membuat kedua sesepuh Mulan berpikiran akan berhasil dengan perundingan ini. Akan tetapi Xiaoyan di sini langsung berkata, "Saya memang sangat tertarik dengan metode Qi kalian, namun dia tetap harus meninggohi." Lalu tanpa basa-basi sebuah api hijau giok tiba-tiba saja melonjak dari tangannya, kemudian jari tengahnya langsung menembus ke tenggorokan ketua berkepala harimau. Atas hal ini membuat kedua sesepuh Mulan menatap kosong ke arah tetua berkepala harimau, karena saat ini kekuatan hidupnya dengan cepat menghilang. Tentu atas kejadian ini membuat ketua yang tersisa pun berkata, "Dasar dancuk kamu Xiaoyan, kita sudah pasti akan mengubah tulangmu menjadi abu hari ini." Dan di saat bersamaan juga para penjaga yang sebelumnya berpatroli pun langsung menyadari jika ketua mereka sedang diserang, sehingga mereka pun langsung datang ke tenda tempat tinggal para ketua yang saat ini telah hancur. Lalu salah satu ketua pun langsung berkata, "Tangkap dia, mau hidup atau mati." Tentu emosi yang sangat kuat terpancar dari dua ketua yang tersisa karena kematian tetua berkepala harimau akan menjadi pukulan yang sangat serius bagi lembah Mulan mereka. Bahkan atas kematian ketua berkepala harimau ini membuat mereka berdua tidak mungkin bisa lagi untuk menggunakan teknik pamungkasnya yakni Three Beast Savage Skill. Bahkan atas hal ini juga akan membuat lembah Mulan kehilangan kemampuannya untuk bisa menakut-nakuti faksi lain yang ada di dalam kekaisaran mereka. Lalu kemungkinan terburuknya lembah Mulan di masa depan akan diremehkan dan direndahkan oleh berbagai pihak, karena saat ini telah kehilangan kekuatan yang selama ini ditakutkan oleh banyak orang.